Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ciri estetik dan juga ciri estetik dari periode 70-80-an, di mana periode 70-80-an ini itu merupakan periode terakhir ya pada fase sastra Indonesia modern, karena pada periode-periode selanjutnya itu belum ada kesamaan antar masing-masing dokumentator sastra untuk menyebutkan periode-periode yang setelah tahun 70-80-an, walaupun di beberapa tulisan yang ditulis oleh kritikus sastra, contohnya Kurilayu Mampan, itu beliau juga ada menggunakan istilah seperti misalkan periode tahun 90-an, lalu periode reformasi, lalu periode tahun 2000-an dan lain-lain. Namun secara umum dokumentator sastra atau yang mencatat tentang peristiwa sejarah sastra Indonesia itu belum menyepakatinya. Namun dalam konteks sastra Indonesia modern, ya hampir secara umum keseluruhan dokumentator sastra itu sepakat dimulai dari Balai Pustaka dan berakhirnya itu di periode tahun 70-80-an. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda ya tentang bagaimana ciri-ciri secara estetik dan juga ciri-ciri secara ekstra estetik periode angkatan 70-80-an ini ya, sebagai kelanjutan dari beberapa materi yang sudah saya berikan pada kesempatan sebelumnya. Nah, jadi periode angkatan 70 dan 80-an, nah ini sebagaimana bisa Anda baca di layar, kita akan bagi ke dalam dua bagian penjelasan. Yang pertama tentunya ciri-ciri genre puisi, lalu yang kedua nanti kita akan berbicara tentang ciri-ciri genre prosa ya, plus juga nantinya dengan drama, karena secara ciri-cirinya itu drama selalu melekat pada ciri-ciri prosa walaupun di beberapa bagian ada perbedaannya. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri secara estetik dan ekstra estetik ini, perlu saya sampaikan juga berkaitan dengan kronologi sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Seperti pada pembahasan sebelumnya di angkatan periode angkatan 66, saya sudah jelaskan bahwa ada perubahan pemerintahan dari pemerintahan Orde Lama menjadi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ya sampai dengan tahun 98, lebih kurang itu 30 tahun lebih lah, seperti itu. Nah, pada tahun 70-an ini ada situasi politik yang memanas, terutama nantinya berkaitan dengan demo mahasiswa yang dilangsungkan untuk merespons beberapa persoalan-persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Dan itu nantinya kita juga akan diingatkan ya dalam catatan sejarah. Pada tahun 1974 itu ada peristiwa nantinya malaria malapetaka 15 Januari sebagai bagian dari respon mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru yang pada saat itu kemudian tahun itulah 1974 tersebut dengan peristiwa malaria tersebut itu merupakan eskalasi demo terhadap pemerintah Orde Baru terbesar pertama gitu kan ya. Lalu titik puncaknya itu pas 98 yang nantinya menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang berubah menjadi era reformasi sampai dengan sekarang, seperti itu. Nah, jadi peristiwa-peristiwa secara sejarah ya perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa di dalam pemerintahan Orde Baru. Nah, itu beberapa hal nantinya banyak dicatat di dalam karya sastra yang ditulis oleh angkatan tahun 70 dan 80-an, ya, termasuk nantinya ada beberapa hal yang menjadi bagian pembuka pada periode-periode selanjutnya, walaupun setelah 70-80-an ini tidak ada gitu yang disebut dengan periodisasi sastra Indonesia. Nah, yang pertama ciri-ciri struktur estetik dari genre puisi itu yang pertama adalah terdapat 4 jenis puisi. Nah, setidak-tidaknya itu ada 4 jenis puisi, walaupun nanti perkembangannya itu masih perdebatan dan masih banyak puisi-puisi jenis-jenis yang lainnya. Namun
Secara umum itu terdapat 4 jenis puisi yang meliputi puisi mantra, puisi imagisme, puisi lugu, dan juga puisi lirik biasa seperti itu. Nah, keempat puisi ini merupakan bagian dari perkembangan dari periode-periode sebelumnya. Tentunya Anda masih ingat ketika pembahasan angkatan 66, puisi mantra itu nantinya puisi lirik itu sudah muncul ya di angkatan 66. Namun itu lebih banyak berkembangnya itu atau mengalami titik puncaknya itu pada periode angkatan tahun 70 80-an ini. Nah, puisi mantra nantinya banyak menghiasi berbagai macam geliat tentang penulisan puisi di Indonesia pada saat itu. Terutama kalau Anda tahu misalkan ada Presiden penyair Indonesia yang sampai saat ini belum diganti ya dalam sosok Sutarji Kolsumbahri. Nah, Sutarji Kolsumbahri lah itu yang nantinya Sutarji Kolsumbahri itulah yang kemudian nantinya mempopulerkan tentang puisi mantra ya dalam pledoi puisinya yang merupakan pembuka di antologi puisi O Amuk Kapak. Beliau menuliskan bahwa mengembalikan hakikat puisi itu kepada hakikat bahasa yang paling inti yaitu adalah bunyi. Jadi kalau selama ini kita berpatokan kepada puisi itu selalu melekat pada kata ya karena diksi pemilihan kata. Nah, oleh Sutarji kemudian diubah kepada hakikat bahasa yang paling intinya itu adalah tentang bunyi. Nah, makanya bunyi ini di dalam puisi mantra itu menjadi sebuah sarana estetik yang penting gitu yang banyak digunakan gitu ya. Walaupun nantinya banyak beberapa kata yang tidak memiliki makna atau nonsens, tapi nantinya lebih mengejar kepada aspek bunyi tersebut rima yang kita sebut sebagai pengulangan bunyi. Makanya secara estetik rima itu banyak digunakan dalam puisi mantra terlepas nantinya apakah berupa asonansi atau berupa aliterasi seperti itu. Nah, termasuk juga nantinya banyak juga puisi-puisi imagisme yang nantinya banyak mengedepankan kalau bahasa Kunto Wijoyo itu nantinya lebih mengedepankan tentang bagaimana tentang keilahian itu muncul atau dalam istilah Kunto Wijoyo disebut sebagai sastra profetik atau dalam bahasa istilah YB Mangunwijaya itu disebut dengan religiusitas sastra. Nah, itu banyak nantinya dimunculkan di dalam puisi-puisi imagisme. Misalkan kita bisa beri contohnya ada puisi-puisi Abdul Hadi WM gitu kan ya yang banyak bercerita tentang bagaimana tentang konsep manunggaling Kawula Gusti atau di puisi-puisi yang lainnya yang ditulis oleh Jihan dan lain-lain seperti itu sebagian nantinya banyak mengangkat tentang puisi-puisi imagisme. Juga puisi-puisi lugu itu banyak bermunculan dalam istilah ini tahun 70-an itu populer dengan istilah embeling gitu ya, puisi embeling. Puisi embeling ini semacam sebuah gerakan budaya yang berkembang di Bandung pada saat itu. Yang beling itu kalau kita lihat secara etimologisnya itu dari bahasa Jawa yang artinya itu asal. Maksudnya bukan asal-asalan tapi asalan dalam tanda petik namun nantinya syarat akan makna. Nah, sebagai sebuah gerakan budaya ini pun berkembang nantinya di Yogyakarta gitu ya. Bahwa di Yogyakarta ini nantinya disebutnya dengan istilah gerakan urakan gitu ya. Nah, jadi ada fenomena-fenomena budaya yang nantinya dicatat atau diekspresikan dalam ruang-ruang seni dan budaya. Salah satunya itu dalam puisi itu kita mengenal dalam periode kata 70-80-an itu dengan istilah puisi embeling atau tercatat sebagai puisi lugu seperti itu ya dengan berbagai macam medium yang digunakan. Nah, termasuk juga dalam perkembangannya ini kita mengenal juga nantinya ada puisi lirik atau puisi liris ya yang banyak dikembangkan. Misalkan salah satunya itu oleh Soekardi Djoko Damono yang nantinya mengolah berbagai macam ordinary language bahasa sehari-hari yang kemudian kata-kata sederhananya itu kemudian ketika dibuat menjadi barisan baris kemudian menjadi bait-bait puisi itu nanti akan terasa liris dan indahnya dan romantis dan lain-lain seperti itu. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa puisi mantra itu banyak menggunakan sarana kepuitisan seperti ulangan kata, frase, kalimat berupa paralelisme, kombinasi hiperbola dengan enumerasi, tipografi yang sugestif, kata-kata nonsen, kata-kata diputus, dan juga metatesis gitu kan ya. Nah, istilah-istilah ini nanti Anda bisa cari salah satunya itu di dalam kamus istilah sastra gitu ya, atau di kamus besar bahasa Indonesia pun ini beberapa istilah ini nanti bisa Anda
temukan untuk nantinya pengayaan Anda dalam memahami sebetulnya paralelisme itu apa, hiperbola itu apa, enumerasi itu apa. Tapi intinya kembali lagi kepada yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ulangan kata gitu kan, bentuk pengulangan itu semata-mata nantinya untuk mencapai aspek bunyi tadi, karena kembali lagi bahwa puisi mantra itu nantinya akan melekatkan sarana estetiknya itu yang paling utama adalah tentang bagaimana pengulangan bunyi itu dibentuk ya, sehingga nantinya membentuk sebuah asonansi ataupun aliterasi seperti itu. Juga yang tak kalah penting juga dalam puisi mantra itu kita akan banyak disuguhkan dengan bagaimana kata-kata dalam bahasa daerah itu secara mencolok itu dimunculkan untuk memberi warna lokal dan juga sebagai bentuk ekspresivitas. Nah, misalkan dalam beberapa puisi Sutarji itu nantinya ada beberapa kata daerah yang digunakan sebagai bagian dari memunculkan wacana lokalitas atau memunculkan wacana tentang ketimuran gitu kan ya, sehingga nuansa medisnya itu atau nuansa mistisnya itu nantinya akan muncul terasa walaupun ditulisnya dalam bahasa Indonesia. Nah, asosiasi bunyi untuk mendapatkan makna baru itu nantinya banyak dimunculkan walaupun nantinya walaupun itu tidak bermakna atau nonsens. Anda tentunya masih ingat saya pernah memberitahu kepada Anda tentang puisi tragedi Winka dan Sika yang ditulis oleh Sutarji Kosubari, bahwa secara topografinya kan dibentuk zigzag, gitu kan ya. Dan juga nantinya katanya itu nantinya secara suku katanya dibalik-balik, kawin jadi Winka, Sika jadi kasih jadi Sika. Ya itu kan ketika dibacakan dalam puisi itu menjadi Winka Sika. Nah, lalu itu berujung pada nantinya banyak pengulangan bunyi asonansi dan lain seperti itu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa semata-mata untuk nantinya memperoleh pengulangan bunyi yang merupakan sarana estetik gitu kan ya di dalam puisi mantra tersebut atau puisi mistis seperti itu. Nah, asosiasi bunyi ini walaupun nantinya tidak bermakna atau nonsen, ya tetap nantinya itu menjadi hasanah tersendiri dalam penulisan puisi mantra ataupun puisi embedding yang kemudian nantinya menjadi sebuah ciri khas tersendiri puisi-puisi yang ditulis di periode tahun 70-80-an ini. Nah, sementara itu untuk puisi imagisme itu banyak menggunakan teknik tak langsung berupa gambaran imaji dengan lukisan atau cerita kiasan, alegori atau parabel. Nah, ini nantinya banyak kita temukan misalkan di puisi-puisi Jehan gitu ya, Jeihan. Nanti Anda bisa searching, bisa googling. Nah, bagaimana nantinya kalau puisi-puisi imagisme yang ditulis oleh Jehan itu selalu nantinya berbentuk ya, misalkan Anda masih ingat saya pernah menunjukkan ada puisi yang bentuknya itu segitiga sama sisi ya, yang isinya itu nantinya diisi hanya rangkaian huruf A yang dibentuk menjadi segitiga sama sisi, lalu di bawahnya itu ditutup dengan angin, gitu kan ya, tanda seru seperti itu. Nah, itu kan dengan berupa visual gitu kan ya, walaupun isinya itu nantinya rangkaian dari huruf-huruf gitu kan, atau bunyi-bunyi gitu kan ya, satuan bilangan bunyi yang memang syarat akan makna. Ya, kembali lagi kepada tadi poin yang keempat yang banyak asosiasi bunyi untuk mendapatkan makna baru. Atau di salah satu puisi Jehan yang nantinya H2O itu kan ya, dia menuliskannya itu, Jehan itu menuliskan itu seperti lambang nantinya palang merah yang ada tanda plus seperti itu, untuk bagian untuk mengkritik bagaimana kadar oksigen di kita itu kemudian banyak yang hilang karena untuk sebagai bagian respon dari banyaknya pembakaran lahan yang juga penebangan pohon di hutan-hutan yang merupakan paru-paru dunia, salah satunya itu ada di Indonesia. Nah, itu banyak nanti digambarkan. Atau di suatu waktu misalkan Anda kalau googling ya, cari itu nantinya ada berupa rangkaian kata gitu kan ya, nantinya ketika dibentuk itu bisa berupa gambar kucing atau bisa berupa gambar hewan dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara detail itu nantinya digambar itu nantinya dengan menggabungkan beberapa kata atau quote gitu kan ya, itu sehingga nanti membentuk sebuah rupa. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan dalam puisi-puisi imagisme seperti itu. Dan juga yang paling penting juga di dalam konteks ini pun nantinya ada gaya penulisan yang prosais. Nah, ini juga untuk menjawab salah satu pertanyaan yang ditanyakan tentang
apa bedanya sajak dengan sanjak gitu kan ya. Sanjak itu salah satu bagian dari perkembangan puisi lama ya, walaupun ciri-cirinya itu nantinya dengan aspek-aspek ceritanya itu secara naratif itu muncul. Nah, kalau istilah sekarang itu kita sebutnya itu sebagai puisi dengan gaya prosais. Jadi puisinya itu panjang seperti layaknya cerita, tapi itu dibentuknya itu sebagai sebuah puisi ya, dengan ciri-ciri atau dengan perangkat-perangkat estetiknya itu yang merupakan puisi, namun ditulisnya itu panjang. Nah, misalkan dalam beberapa karya Abdul Hadi WM atau di dalam karya-karya puisinya Gunawan Muhammad gitu kan ya, itu nantinya banyak yang puisinya itu dituliskan dengan gaya prosais, seolah-olah seperti bercerita panjang, puisi itu terdiri dari beberapa baris gitu kan ya, atau tidak ada barisnya seperti layaknya sebagai sebuah karya prosa gitu kan ya. Namun itu memang ditujukan untuk tujuan itu penciptaannya itu sebagai sebuah puisi. Anda perlu ingat bahwa lisensia puitika itu kan salah satunya itu hak seorang penulis sastra ya untuk menyebutkan bahwa karyanya itu berjalur apa, puisikah, prosakah, atau dramakah. Nah, itu salah satunya itu yang dituliskan, yang digunakan ya, sebagai bagian dari puisi yang panjang itu untuk konteks sekarang itu istilahnya prosais gitu ya. Kalau dulu istilahnya itu dikenali sebagai sanjak gitu kan, bukan sajak, sanjak menggunakan N seperti itu. Nah, kalau puisi lugu itu menggunakan teknik pengungkapan ide secara polos, kata-kata cerebral, kalimat biasa atau polos yang tadi seperti saya katakan itu lazim dalam tahun 70-an ini, terutama fenomenanya itu di Bandung yang diprakarsai atau dipopulerkan oleh Reni Silado itu kan ya, dalam majalah apa namanya itu, saya lupa lagi, dalam majalahnya itu kemudian nantinya berkembang ada sebuah gerakan baru yang disebut dengan gerakan puisi embedding seperti itu. Nah, sementara itu kalau di dalam karya prosa ya gitu kan ya, itu sudah semakin kompleks, atau kalau kita berbicara tentang bagaimana aliran yang digunakan itu sudah mungkin kita boleh berbicara aliran yang digunakan itu atau mazhab yang digunakan itu udah berbicara tentang modernisme, bahwa bisa dilihat ciri-cirinya itu seperti alurnya berbelit-belit gitu kan ya. Yang berbelit-belit ini bukan dalam artian nantinya mundur maju maju mundur seperti itu gitu kan ya. Nah, mungkin nanti pilihannya antara maju mundur dan juga backtracking. Nah, namun cara penyajian konfliknya itu kalau kita analisis nantinya itu misalkan dengan skema akan itu nantinya membutuhkan beberapa skema akan atau membutuhkan beberapa analisis berkaitan dengan konflik, karena konfliknya itu nantinya berubah-ubah atau berbelit-belit seperti yang dituliskan di sini gitu kan ya, bahwa ciri yang pertama itu berbelit-belit alurnya, lalu gayanya itu simbolik surrealistik. Nah, simbolik surrealistik itu kan kalau berbicara surrealistiknya itu kita berbicara masih pada poin apa, realisme gitu ya, pengembangan tentang realisme, namun surrealisme itu nantinya ada pada batasan antara realisme dengan modernisme, karena di beberapa bagian gitu kan surrealisme itu nantinya diwujudkan sebagai bagian penggambaran dari kenyataan yang memang kalau kita cari di dalam dunia nyata itu tidak ada gitu kan ya, seperti itu. Nah, itulah hakikat dari surrealistik. Nah, sarana retorika hiperbola digunakan juga di dalam prosa gitu kan ya. Kita bisa melihat di dalam beberapa karya misalkan Abdi Jalmana atau beberapa karya yang ditulis oleh Iwan Simatupang misalkan gitu kan ya, di mana karya-karya tersebut sebagai karya psikologi gitu kan, psikologis gitu kan ya. Nah, bahwa nantinya berbagai macam penggambaran sosok manusia atau sosok tokoh atau bagaimana watak yang digambarkan itu seolah-olah nantinya bisa digambarkan itu secara hiperbolis gitu kan ya, untuk tidak mengatakan misalkan surrealistik, karena antara surrealistik dan hiperbola tersebut yang hampir mirip-mirip lah, saya kira sama seperti itu. Nah, sementara cerita rekaan itu nantinya bergaya esai, mengungkapkan masalah tanggapan pribadi terhadap berbagai macam masalah. Nah, jadi dalam konteks inilah kemudian kita mengenal bahwa esai itu salah satu bagian dari genre prosa, walaupun dalam tradisi sastra Indonesia itu kan sebetulnya esai itu bagian dari non fiksi bukan fiksi, namun gaya-gaya yang memang dituliskan di dalam cerkannya itu, terutama dalam cerkannya itu bergaya menulis esai itu muncul, walaupun kemasannya itu tetap dibuat sebagai karya fiksi. Nah, secara ciri-ciri ekstra estetik, nah jadi puisi dalam puisi yang ditulis dalam periode tahun 70-80-an ini
itu banyak menguatkan tentang kehidupan batin religius yang cenderung mistik, itu yang nantinya banyak digambarkan oleh dalam puisi-puisi imajisme atau puisi magis atau puisi mistik, yaitu nantinya banyak diungkapkan misalkan di dalam karya-karya puisi Abdul Qadir WM, puisi-puisi Jihan itu kentara sekali nantinya aspek religiusitas itu muncul, atau kalau bahasa Kunto Wijoyo itu nantinya disebut sebagai sastra profetik gitu yang bertema tentang keilahian seperti itu. Lalu puisinya bercerita, lukisan yang bersifat alegoris atau parabel gitu kan ya, bahwa tadi yang seperti saya katakan bahwa itu nantinya dibentuk, karena kalau misalkan kita berbicara konteks misalkan Jihan gitu ya, Jihan itu nantinya lebih dikenal sebagai pelukis juga sebagai seorang penyair. Jadi ada kalanya nanti apa yang puisi yang dia ciptakan, yang Jihan ciptakan itu kemudian itu dibentuk ke dalam di dalam dua medium, satu sebagai sebuah susunan kata kita sebutnya puisi, satu dibuat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lukisan yang dengan ciri-cirinya itu matanya itu selalu hitam gitu kan, kalau lukisan-lukisan yang dilukis oleh Jihan salah satunya itu untuk menunjukkan tentang bahwa dia bercerita tentang alegoris ataupun parabel seperti itu. Lalu yang poin yang ketiga adalah menuntut hak manusia, kebebasan hidup, merdeka, bebas dari penindasan, menuntut kehidupan yang layak dan menguatkan kritik sosial. Nah, pada fase ini tadi kalau saya kaitkan dengan peristiwa sejarah tadi, ya inilah merupakan eskalasi demo masa pertama terbesar dalam pemerintahan Orde Baru. Nah, makanya Anda harus ingat bahwa dalam konteks poin yang ketiga ini dan juga keempat ini, banyak penyair-penyair itu kemudian banyak yang mengkritik puisinya itu digunakan sebagai puisi yang berupaya mengkritik pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Misalkan kita sebut ada Rendra gitu kan ya. Rendra yang awalnya itu puisinya itu berbicara tentang cinta atau berbicara tentang religiusitas. Nah, tahun 70-an ini Rendra seolah-olah semacam turun gunung gitu kan ya. Banyak menuliskan puisi-puisi yang bertemakan tentang kritik sosial. Anda masih ingat atau Anda bisa search di Google gitu kan atau di YouTube bagaimana nantinya Rendra misalkan membangkitkan semangat mahasiswa gitu kan ya untuk mengkritik pemerintah itu dengan membacakan puisi. Itu yang paling ikonik itu terjadi di kampus UI ya, di mana Rendra itu membacakan puisi untuk mahasiswa, untuk membakar semangat mahasiswa yang dalam konteks itu digunakan sebagai bagian kritik sosial, termasuk nantinya ada puisi-puisi misalkan Taufik Ismail dan yang lain-lain yang memang dalam konteks ini nantinya digunakan sebagai bentuk alat untuk kritik sosial terhadap pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi kalau dilihat dari berbagai macam kebutuhan, berbagai macam tujuan gitu kan ya dari puisi-puisi yang diciptakan itu nantinya beragam di tahun 70-80-an ini. Namun keberagamannya itu termasuk dalam bentuknya gitu kan, beragam bentuk, tujuannya satu atau setidak-tidaknya masih ada yang menyamakan sebagai satu periode. Jadi tidak ini ke sana, itu misalkan puisi liris ke sana, puisi membeli ke sini, puisi magis ke sana, dan puisi mantra ke sana, tapi disatukan di dalam satu ciri-ciri yang sama secara estetik dan ciri estetik makanya itu digabungkan ke dalam satu periode yang disebut dengan periode tahun 70-80-an. Nah, sementara kalau di dalam konteks prosa, ciri-ciri estetiknya itu bisa kita lihat misalkan eksploitasi kehidupan manusia, individu dan juga komunal ya, bahwa ini ciri-ciri bagaimana nantinya gambaran kehidupan manusia urban di kota itu kan dengan individualismenya itu kan ada juga yang nantinya berbagai macam merepresentasikan kelompoknya gitu kan ya, itu kemudian nantinya dimunculkan di dalam penggambaran bagaimana tokoh dan juga karakter tokohnya itu diwujudkan di dalam sebuah konteks cerita. Lalu juga mengubahkan kehidupan yang absurd, itu kan itu salah satunya bisa kita lihat di beberapa karya-karya yang mengembangkan surrealistik ya, dan juga nantinya hiperbolis itu banyak yang nantinya seolah-olah kehidupan ini ada dalam dunia nyata, tapi kalau kita melihat keberadaannya itu tidak ada gitu kan ya. Dan juga mengubahkan filsafat eksistensialisme gitu kan ya, kata kuncinya eksis gitu kan ya, tentang bagaimana wujud tentang secara ontologis itu nantinya dimunculkan. Lalu mengedepankan warna lokal, subkultur, atau juga nantinya lokalitas budaya lokal yang merupakan tandingan dari budaya yang mapan. Misalkan ada kebudayaan sebuah kebudayaan yang dalam konteks itu misalkan bagaimana Jawa itu menjadi
sebuah budaya yang dominan pada saat itu gitu kan ya, jadi Jawa sentris. Nah kemudian itu ada budaya-budaya tandingan yang coba dimunculkan, salah satunya itu nantinya ada gerakan beling dan juga gerakan urakan gitu kan ya, yang ada di Jakarta, dan juga gerakan beling yang ada di Bandung sebagai bagian dari subkultur, bagian dari budaya tandingan untuk untuk menandingi atau melawan sebuah budaya yang mapan itu kemudian banyak dibutuhkan dalam karya-karya prosa ya. Misalkan ada beberapa karya yang untuk menunjukkan warna lokal ini, misalkan ada karya Mariana Katopo, misalkan judulnya itu, novelnya berjudul Romanen, itu secara cerita itu sederhana, yang menceritakan tentang ya masalah anak muda di kota gitu kan, cinta, agama, ras dan lain-lain ya, karena tokohnya itu satu dari Medan, satu lagi dari Manado yang kemudian nantinya menikah, perbedaan agama, perbedaan kultur dan lain-lain seperti itu. Yang dikemas secara umumnya itu dalam temanya secara sederhana itu tema cinta, namun kompleks itu dibicarakan, itu ada masalah suku, budaya, adat, agama gitu kan dan lain-lain seperti itu yang coba digambarkan. Makanya nggak heran bahwa alurnya itu nantinya berbelit-belit, juga berbagai macam tuntutan atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu coba kemudian diwujudkan dalam karya-karya prosa di tahun 70-80-an yang banyak nantinya bisa kita bahas atau yang banyak bisa Anda cari, itu kan masih banyak. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kalau periode selanjutnya, misalkan 1990-an ya, sampai dengan nantinya 97-98 gitu kan, itu puncak pergantian pemerintahan dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana juga fenomena nantinya tentang sastra itu di tahun 2000-an. Makanya kalau untuk menjawab mengapa untuk konteks saat ini ya, dari tahun 70, 80-an, 90-an sampai dengan kekinian, tidak ada gitu kan ya yang disebut dengan periodisasi sastra Indonesia, atau tidak ada yang nantinya beberapa kritikus sastra atau sejarawan sastra Indonesia itu sepakat bahwa ada periode-periode yang kita tempatkan misalkan atau kita namai sebagai periode 90-an, ini periode tahun 2000-an atau periode reformasi. Walaupun ada beberapa kritikus sastra yang menuliskannya seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan ada Pori Layu Lampan juga sempat menulis, tapi belum ada kesepakatan secara umum gitu ya, secara general yang mengakui bahwa setelah tahun 70-80-an itu ada periode-periode yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara bahwa tahun 90-an ke atas sampai dengan kekinian karya sastra banyak tercipta, ya, walaupun dari kebanyakannya itulah kemudian yang membuat atau yang membuat bingung mungkin untuk mengklasifikasikan bahwa apakah ada gitu kan yang disebut sebagai periodisasi sastra Indonesia. Sehingga kalau menurut pembabakan yang misalkan saya gunakan, saya membaginya ke dalam 3 bagian. Ada periode prasastra Indonesia modern yang sudah kita bahas, lalu ada periode sastra Indonesia modern sampai dengan pembahasan materi kali ini 70-80-an dari Balai Pustaka gitu kan sampai 70-80-an, dan juga saya menyebutnya itu dengan periode kontemporer, periode sastra Indonesia kontemporer dari tahun 90-an sampai dengan kekinian, yang nantinya menjadi pembagian, menjadi pembahasan yang memang secara khusus setiap kekatannya itu yang mengontrak mata kuliah sejarah sastra ini nantinya menangkap atau merangkum ya, atau coba menuliskan tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kesastraan di Indonesia ya, untuk konteks saat ini. Saat ini itu ketika Anda belajar tentang sejarah sastra ini. Nah, pada pembahasan berikutnya, nah kita masuk kepada pembahasan tentang tadi yang saya sebut sebagai istilah yang saya gunakan itu periode sastra Indonesia kontemporer ya. Untuk pertemuan atau untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian, yang mudah-mudahan sebagai rangkaian dari pembahasan periode Balai Pustaka sampai dengan periode tahun 70-80-an sebagai fase yang disebut sebagai periode sastra Indonesia modern, itu nantinya bisa Anda gali lagi, yang bisa Anda kemukakan lagi lebih kurangnya apa yang saya berikan tersebut di dalam sebuah esai tugas akhir nanti, seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih setelah menyimak materi ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.